A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak anget-anget. Yang depan kurang kompak, yang belakang kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalah suara Stadion Pakansari ya. Mudah-mudahan semangatnya menjadi sebuah barokah yang nanti Allah catatkan di yaumil qiyamah. Kita berkumpul lagi di surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fi ayatil ukhra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan kehadapan guru kita semua yang mungkin beliau sedang berdakwah di luar sana, kehadapan Ustadz Nurdiansyah. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dan diberikan Allah berkah atas ilmunya, senantiasa semangat dalam dakwah Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kami hormati dan Allah cintai, Allah muliakan kehadapan guru kita semua, termasuk guru tetap ya di Nahdlatus Sabab, yaitu kehadapan Ustadz Inan Saiful Kiram. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, Allah berkahkan ilmunya, dan Allah berikan istiqomahan dalam dakwah Islamiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara, setiap hal, walam yu'da bihamdillah, kalau tidak disertai dengan pujian kepada Allah, fahuwa a'ta. Karena itu, supaya kita enggak tertolak, kita awali dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur, dengan mengucap alhamdulillah, kita merupakan hamba-hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ketika kita bangun tidur ya. Teman-teman coba bayangin deh. Ketika kita tidur, itu roh kita itu senantiasa Allah berikan kita nikmat mimpi gitu ya. Kalau mimpinya benar, bagus gitu ya, Allah kasih isyarat-isyarat tuh di mimpi ya. Biasanya kalau kita lihat orang tidur, ada yang suka senyum, mimpinya insya Allah indah. Ada juga yang bilang dierep-erep gitu ya, kayak diselimuti kegelapan, artinya dia mungkin lupa baca doa. Tapi ketika bangun tidur, sadar atau enggak ya, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kebayang nggak ketika kita tidur, wallahu alam ya, nauzubillah min zalik, kita tahu-tahu tidak ada di alam dunia lagi gitu ya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan gitu ya, ketika kita bangun tidur, kita bersyukur pada Allah, kita mendapatkan kenikmatan hidup setelah bangun tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat mata ini gitu ya, nikmat bisa menghirup oksigen, masya Allah. Kebayang ya, teman-teman kita, saudara kita yang dirawat di rumah sakit sana gitu ya, sehari oksigen berapa? Kurang lebih 300.000, dikali sebulan berapa? 9 juta gitu ya, dikali 1 tahun banyak gitu ya. Masya Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan mampu untuk menghitungnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda teladan umat sepanjang masa. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabat-sahabatnya ajmain. Insyaallah kita semua selaku umat Rasul. Pertanyaannya, apa sih ciri umat Rasul? Ada yang tahu? Ciri umat Rasul itu apa? Nuril muhajjanin, wajahnya bercahaya. Kayak AA sama Mang Ustadz Inan nih di depan. Kenapa bercahaya? Karena disolat sama lampu gitu ya, kebetulan. Alhamdulillah Ustadz Inan ya, masya Allah. Enggak ya, nanti di yaumil qiyamah itu boro-boro ada lampu ya. Allah alam ya, tergantung amal ibadahnya masing-masing.
Ada yang gelap katanya. Iya, ya. Kenapa gelap di alam di alam kiamah sana? Karena jarang ngaji gitu ya. Karena apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Makanya jangan nyari yang gelap gitu ya. Setuju ya? Sekarang kita ya nyari yang terang karena nanti kita butuh keterangan di yaumil kiamah. Yaumil kubur, yaumil kiamah itu ya Allah, ya Rabbi. Ya, kalau boleh ditanya tuh yang di makam sana ya. Kita serius tapi santai ya. Yang di makam sana kalau ditanya laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kau beri aku kesempatan hidup sebentar aja, dia akan berbuat apa kira-kira? Pak Asod dako, dia akan bersedekah, beramal solih gitu ya. Kebayang ya, mereka pada nyesel. Kita gimana nih gitu ya? Fa huwa fisabilillah man talabil ilmi, siapa yang menuntut ilmu dari jalan Allah. Udah pada niat belum nih dari rumah? Bismillah, yang menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Gimana kalau yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu matinya seperti digigit semut. Kerasa nggak? Nggak kerasa. Ya, barusan di depan digigit semut tuh. Ya, dikit gitu ya sakitnya. Tapi masya Allah, setelah itu orang yang mati syahid itu tidak mati, bal ahya, mereka hidup. Cuma kita yang nggak tahu kehidupan mereka. Jadi gimana? Ya sama aja ya, kayak di alam dunia, bahkan lebih indah ya Ustaz Dinan ya. Pernah dengar ya cerita Isra Mi'raj? Nabi Muhammad ketika naik ketemu Nabi siapa? Nabi Musa ya. Nabi Musa tuh yang nyuruh bolak-balik, "Ya Rasul, umat kamu mah nggak bakal kuat sholat 50 waktu. Balik lagi." Iya, balik lagi terus mondar-mandir sampai 5 waktu sehari semalam. Itu pun masih disuruh balik lagi sama Nabi Musa ya, karena Rasul insya Allah umatku akan sanggup. Kebayang nggak ya kalau sholat 50 waktu gitu ya, masya Allah. Tapi ada yang menghina Ustaz Dinan ya, orang yang ulama-ulama besar itu sholat sehari sampai berapa rakaat Ustaz Dinan? Sampai ada yang ratusan rakaat, bahkan ada yang katanya ribuan, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya gitu ya, Rasulullah SAW begitu sayangnya sama kita, sampai nanti di jembatan Shirathul Mustaqim yang katanya rambut dibelah 7 itu, Rasul nungguin kita ya teman-teman ya. Rasul nungguin kita. Apa doanya Rasul? Allahumma salim, ya Allah selamatkan. Ditungguin dari awal umat Rasul sampai habis. Masya Allah. Apa Rasul nggak masuk surga duluan? Disuruh. Ya Rasul, kenapa antum nggak masuk surga? Kenapa engkau nggak masuk surga? Enggak, aku nunggu umatku gitu ya. Begitu sayangnya Rasul sama kita. Udah pernah ketemu belum Rasul sama kita? Belum gitu ya. Kenapa Rasul begitu cinta? Karena kita belum ketemu Rasul, sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah gitu ya. Jadi udah dapat ya niat ngajinya, kemudian kecintaan kepada Rasul. Mudah-mudahan sholat tadi yang kita baca tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah begitu bahagianya malam ini Ustaz Dinan ya, masya Allah kedatangan para pemuda ahlul jannah, mudah-mudahan ya, amin. Yakin ya, yakin kullu ummati dakhala jannah. Kata Rasul, semua umatku masuk surga. Udah titik gitu ya, ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau? Enggak ada ya. Orang gila pun mungkin kalau ditanya pengen masuk surga gitu. Jadi semangat nih ya, pemuda harus semangat. Jangan pesimis, urang mah bakat gitu ya masuk surga, geus we pasrah dicuci heula di neraka. Jangan ya. Kita umat Rasul ya semangat, insyaallah tujuan kita adalah, target kita adalah surga. Apa sih surga di dunia ini? Idza marartum gitu ya. Fi riyadil jannah, kalau kau lewat taman surga, farta'u, mampir gitu ya. Kata Rasul mampir. Taman surga itu apa sih? Khalaqoh zikir, khalaqoh ilmu gitu ya, majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi ini taman surganya di dunia. Siapa yang rutin tiap minggu insya Allah ke taman surga, maka nanti merasakan kenikmatan surga, baik di dunia maupun di akhirat gitu ya, insya Allah nih ya. Mudah-mudahan malam ini dapat diterima. Judul materinya, ini baru masuk materi insya Allah, perisai rezeki gitu ya, perisai rezeki. Jadi siap-siap setelah keluar dari sini, kalau serius ngamalinnya, insya Allah siap-siap kebanjiran rezeki gitu ya. Siap? Bismillah. Dari muda harus punya semangat Ustaz Dinan ya. Jadi perisai rezeki ini banyak orang Islam yang ketutup rezekinya. Karena apa? Mari kita bahas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan permudah, Allah akan permudah segala urusannya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Pertanyaannya, seberapa persen nih keimanan kita? Kalau ibarat ngecas HP, punya HP semua ya, kira-kira berapa persen keimanan kita? 10%? 20? 50? Ukur masing-masing ya, insyaallah. Nah, gimana caranya supaya rezekinya makin datang? Ya gitu ya, sinyalnya makin gampang. Penuhin baterainya, penuhin keimanannya. Caranya gimana? Ayo kita buka selanjutnya, gitu ya. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Punten gitu ya, mohon maaf lahir batin. Banyak yang bilang kalau orang Islam itu apa? Identik dengan Islam Indonesia ya. Orang Islam itu miskin, gitu ya. Sering dengar ya. Orang Islam itu nggak bersih, nggak tertib, buang sampah sembarangan, apalagi kumuh, gitu ya, dan lain-lain. Tapi kalau orang Barat, orang luar negeri apa? Bersih, rapi, gitu ya. Kemudian indah, tujuan pariwisata. Padahal seharusnya berabad-abad yang lalu itu 3/4 dunia dikuasai oleh Islam. Masya Allah. Kebayang ya, mau apa beli apa-apa gampang segala macam. Tapi berangsur-angsur umat Islam diadu domba, dipisah-pisahkan, akhirnya jatuh gitu ya. Kemudian apa namanya? Banyak orang yang kadang lupa gitu ya, bahwasanya Allah memberikan rezeki itu nggak terduga gitu ya, seperti air yang ngalir gitu ya, seperti air yang ngalir. Pernah apa namanya lihat banjir bandang di Garut? Pernah ya, yang tanggulnya jebol? Itu Allah tuh ngasih rezeki seperti itu ya, jamaah sekalian. Tapi kenapa rezekinya nggak nyampe sama kita gitu ya? Kalaupun nyampe, punten. Mungkin UMR, atau UMR ya, upah minimum regional. Bogor sekarang kurang lebih 3,7, 3,8 ya, kurang lebih. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah daerah Karawang gitu ya, 4.400.000. Itu disebut apa? Sama Ustadz Nasrullah di kebetulan pematerinya, tetesan rezeki. Jadi gaji UMR itu cuma netes. Rezeki yang sebenarnya itu seperti apa? Seperti Umar bin Khattab. Tahu penghasilan Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah nih, Pokari Sweat. Penghasilan per bulan Umar bin Khattab 330 miliar. Kebayang nggak? Kebun Umar bin Khattab itu kalau dihitung-hitung itu 12 triliun. Jadi nggak ada apa-apanya kekayaan siapa? Sandiaga Uno gitu ya. Cuma 5 triliun mah lewat gitu ya. Sama siapa? Umar bin Khattab. Tapi kerjaannya tiap hari apa? Ya apa? Takziah gitu ya. Kemudian silaturahim. Ulin gitu ya. Karena dia udah ninggalin tuh, udah cukup harta mah gitu ya. Nah, apa sih rahasia para sahabat? Oke, Umar bin Khattab mungkin sudah nggak ada ya, kekayaannya sudah dibagi-bagikan. Yang masih ada sampai sekarang kekayaannya Utsman bin Affan. Setiap jamaah haji yang berangkat haji ke sana nggak punya ongkos, dibiayain sama rekeningnya Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu kekayaannya masih ada. Kita sekarang nih tengah bulan kalau cek saldo, maaf, saldo Anda tidak cukup. Bener ya? Narik rekening, papa minta uang gitu ya, minta pulsa gitu ya. Sampai suka ada yang SMS ke tuh, "Pak, minta pulsa" gitu ya. Lagi nyasar nih, padahal mah SMS penipuan gitu ya. Nah, itu ya. Sayangnya umat muslim sekarang banyak yang ketutup. Kita bahas lagi Rasulullah. Rasulullah ketika melamar Sayyidatuna Khadijah, tahu mas kawinnya berapa? 100 ekor unta. Jangan bilang Rasul orang miskin, kaya. Tapi beliau sederhana, ya. Beliau sumbangkan kekayaannya, gitu ya. Tahu harga seekor unta berapa? 70 juta. Dikali 100 berapa? 7 miliar. Mau nggak kalau dilamar pakai 100 ekor unta? Mau pasti ya? Enggak ya, kalau untanya di Arab gitu ya, jauh gitu ya. Masya Allah. Artinya apa? Orang Islam harus berusaha untuk apa? Kaya gitu ya, bukannya untuk dunia aja, enggak. Orang Islam itu kalau udah kaya pasti sedekahnya banyak. Tapi kalau orang Islam udah kaya pelit, nah ini yang salah. Akhirnya ada cerita kok Korun tenggelam sama hartanya ya di Jazirah, kalau nggak salah daerah Turki sana gitu ya, Timur Tengah. Sampai ke Indonesia disebut harta karun. Padahal mah yang tenggelam si Korun gitu ya. Nah itu umat Islam juga, tapi dia lupa atas kekayaannya.
Yang benar siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang sedang dibangun hotel di Mekah sana, namanya Hotel Utsman bin Affan. Ya, kebayang ya, uangnya dari 1400 tahun yang lalu masih ada. Karena beliau menyimpan apa? Emas. Jadi emas dari dulu sampai sekarang tidak berubah kadarnya, bahkan makin naik harganya, gitu ya, Ustaz Dinan ya. Jadi makanya kalau kembali ke syariah Islam itu akan mengembalikan peradaban Islam, gitu ya. Jangan takut untuk miskin, gitu ya. Takut itu untuk ini nih penghalang perisai rezekinya. Ayo kita buka nih. Apa sih kira-kira penghalang rezeki kita, gitu ya? Perisai rezeki kita itu apa sih, gitu ya? Padahal para sahabat Rasul, 10 orang sahabat ini kaya semuanya, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali nggak kaya? Karena beliau memilih untuk ilmu. Beliau memilih untuk menuntut ilmu. Jadi kekayaannya disumbangin. Tapi 9 yang lain ini orang-orang terkaya pada zamannya setelah Rasul ya. Jadi 9 orang ini ada yang namanya di sebuah tempat, kalau dia ceritanya itu kalau nendang batu keluar emas, gitu ya. Saking kayanya gitu ya. Dan karena dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat karena kadar keimanannya udah 100%, bahkan mungkin lebih gitu ya. Sayyidina Umar itu kalau ditimbang pahalanya itu seperti umat Islam ya. Menurut riwayatnya seperti itu. Nah, kalau kita gitu ya, seperti apa nih kira-kira gitu ya kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Gini deh, misalnya teman-teman bayangin ada orang yang ngasih mobil jebret BMW sama rumah 2 miliar. Silahkan tinggalin gratis gitu ya 10 tahun. Yang penting tahu terima kasih aja sama saya. Kira-kira kalau salaman dicium nggak tangannya? Kira-kira nih, kalau saudara dicium pasti. Kalau dia nyuruh kita buat pergi nggak kita? Nurutin kan? Nurutin gitu ya. Padahal dia cuma ngasih itu. Bayangin, Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih lebih dari itu. Iya kan? Ngasih kehidupan kita gitu ya. Kebayangkan di di ilmu biologi itu 1 miliar sel telur berenang menuju sel telurnya. Itu yang berhasil cuma siapa? Kita. Kecuali yang anak kembar gitu ya. Kalau anak kembar 2 ya yang lolosnya gitu ya. Nah, kita udah berhasil dikasih kehidupan, maka senantiasa harus bersyukur gitu ya. Gimana cara bersyukur? Nih salah satunya. Tadi ayatnya dibacakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro, gitu ya. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Jadi syarat utama untuk dapat rezeki minta ampun. Udah itu doang. Segampang itu iya, udah itu doang. Kalau dosa kita nggak ada, nih dosa itu ibarat kata segel kaleng nih. Kalau segelnya nggak kebuka, kita bisa minum nggak? Nggak bakal bisa gitu ya. Sampai ibaratnya mah onta jenggotan juga nggak bakal bisa gitu ya. Onta mah nggak jenggotan ya. Jadi kalau misalnya kita punya dosa, penghalangnya itu luar biasa gitu ya. Makanya di surat Nuh itu Allah sebutkan rahasia untuk dapat rezeki yang nggak habis-habis ya, sudah dipraktekkan sama siapa? Utsman bin Affan, yang kekayaannya masih ada sampai sekarang ya. Insyaallah juga sudah mencoba, Ustadz Nurdiansa udah, Ustadz Inan juga sudah udah duluan gitu ya mencobanya. Jadi rezeki itu datang dari nggak sangka-sangka, diem aja bingung gitu kan, mau kemana ini gitu ya, nggak ada yang nganterin, tahu-tahu ada yang naik numpangin motor manginannya, nawarin aja gitu kan. Itu rezeki dari yang nggak disangka-sangka gitu ya. Syaratnya gimana? Fakultus tagfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah. Apa hadiahnya? Yursilis sama alaikum midrallah. Allah kasih hujan gitu ya. Ini rezeki yang pertama, Allah kasih hujan. Waktu bulan kemarin nyampe di bapak-bapak, alhamdulillah langsung gerimis ya. Mungkin sekarang emang lagi musimnya kemarau. Tapi kalau diriwayatkan dengan ayat ini, berarti tertundanya hujan sampai sekarang bisa jadi karena dosa-dosa kita gitu ya. Dosa-dosa semua umat manusia. Makanya Allah tahan nih gitu ya hujan ini. Kemudian apalagi? Allah berikan apalagi? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta
Allah nggak tulis mal gitu ya, tapi Allah langsung tulis harta gitu ya, bukan rizki. Kalau rizki masih berupa kesehatan gitu ya, kemudian rizki juga berupa kemudahan. Tapi kalau bi amwalin itu harta, wabanin anak-anak juga dikasih gitu ya. Kemudian Allah juga ngasih bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah juga kasih kebun-kebun. Siapa yang dapat kebun-kebunnya? Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Dan nggak perlu disiramin, udah ada air yang ngalir sendiri gitu ya. Nih, kuncinya adalah minta ampun sama Allah. Nah, makanya tugas sepulang dari sini tulis 3 keburukan yang sering berulang-ulang, yang menjadi dosa rutin tiap hari, tiap minggu. Salah satu dosa rutin itu adalah yang dipraktekkan oleh anak muda adalah baperan. Nah, ini baperan itu adalah perisai rizki. Jadi pelan-pelan harus dihilangkan. Siap? Bismillah gitu ya. Siap kan mau dapat rizki? Mau dapat BMW kan? Mobil? Gampang caranya. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ya. Jadi sesimpel itu, semudah itu. Allah tidak mempersulit kita. Allah enggak pengen hamba-hambanya susah, enggak. Jadi kalau ada orang Islam, mohon maaf lahir batin, yang masih kekurangan, punten, yang enggak bisa makan, bukan salah Allah. Salah siapa? Salah manusianya sendiri. Ada cerita jargon Manginan. Jadi ada orang yang mau nyukur ceritanya, ya. Orang alim cukur rambut. Kata tukang cukurnya, "Ya Ustaz, saya nggak percaya adanya Tuhan, ya, adanya Allah," katanya. Kenapa? Masih banyak orang yang miskin. Diem aja si ustadznya mikir. Ya juga ya, banyak yang miskin juga ya. Nah, setelah selesai cukur rambut, orang ini keluar ngelihat orang gila gondrong rambutnya, panjang. Akhirnya ada ide buat ke tukang cukur. "Hei, kang cukur, ya, saya nggak percaya di dunia ini ada tukang cukur." "Emang kenapa?" "Itu buktinya orang gila masih gondrong," gitu ya. "Saya nggak bakal percaya." Itu aja orang gilanya nggak datang ke sini gitu ya. Lagi gila gitu ya, nggak mau dicukur. Jadi sesungguhnya Allah itu ada gitu ya. Yang salah siapa? Yang salah manusianya yang nggak minta, manusianya yang nutup rezeki, yang nggak minta rezeki, betul. Jadi logikanya dibalik gitu ya. Jangan salahkan Allah, "Ya Allah, Gusti tega gitu ya, kabida-bina gitu ya. Saya mah udah uratnya miskin," katanya, keturunan keluarga miskin. Tapi demi Allah gitu ya. Kalau kita yakin, kalau kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh menghapus dosa-dosa kita gitu ya, maka kita akan siap-siap kebanjiran rezeki, kebanjiran harta. Praktekin dari sekarang kalau nggak percaya. Yang sulit mencari kerja, banyakin istighfar. Istighfar di kapanpun dan dimanapun, kecuali di kamar mandi gitu ya, di tempat-tempat yang najis gitu ya, itu mah jangan. Kenapa? Di kapanpun dan dimanapun, karena kita nggak tahu kapan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Rasul berapa kali sih sehari istighfarnya? Minimal 70 kali ya, sampai 100 kali. Kebayang, Rasul udah dimaksum tahu nggak? Dosanya tuh dijamin nggak ada, tapi Rasul masih istighfar sambil nangis. Sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Kalau kita mah bengkak bukan sholat tahajud ya, nunggu ngantri gitu ya, ngantri GoFood, ngantri makanan gitu ya, kuliner sampai pegel gitu kan, kita tuh ngantrinya. Nah, gimana supaya ngantri dapat berkah? Istighfar gitu ya. Astagfirullahalazim. Naik motor nih, teman-teman cowok gitu ya, sambil naik motor istighfar aja. Astagfirullahalazim. Melihat yang enggak yang bening-bening, astagfirullahalazim gitu ya. Maksudnya sekali istighfar ya, jangan sering-sering juga gitu ya. Maksudnya jangan dipandang terus ya. Kabinat teuing eta mah. Kemudian sholawat gitu ya, sambil naik motor, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau mau nyalip tuh perkiraannya pas gitu ya. Ketika akan ada celaka, Allah akan melindungi. Kenapa? Karena setiap orang yang keluar dari rumahnya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Allah titipkan 2 malaikat untuk menjaganya gitu ya. Kalau dia dalam kebaikan, maka malaikat itu akan minta ampun gitu ya sama malaikatnya gitu ya. Siap untuk melebur dosa? Siap ya. Tulis tuh. Kalau nggak bisa ditulis,
malu gitu ya, dari sekarang tulis di pintu kamarnya, dosa dicoret gitu ya. Kalau di WhatsApp ada ikonnya ya, tulis coret gitu ya, nggak apa-apa, niatin astagfirullahaladzim gitu ya. Ya Allah, saya niat untuk tidak melakukan dosa ini lagi gitu ya. Siap ya? Bismillah. Kalau serius, kalau siap, tunggu 1 bulan atau 40 hari, lihat perubahannya. Karena banyak testimoni, tahu testimoni ya? Testimoni cerita-cerita orang yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Dari mulai si ibu-ibu ini diusir dari kontrakan, sekarang jadi juragan kontrakan. Ada orang yang kelilit hutang 2 miliar, 1 bulan mengamalkan ilmu ini, langsung lunas, hutangnya lunas. Jadi Allah nggak main-main gitu ya. 2 miliar 1 bulan lunas, karena dia sungguh-sungguh gitu ya, nggak tobat sambal gitu ya, lada gitu ya, besok makan sambal lagi gitu kan, tobat sambal dah. Tapi yakin deh, pemuda di ruangan ini, di musola ini, tunggu 5-10 tahun ke depan. Siapa yang nanti ketemu di jalan, klakson di mobilnya, tinin gitu ya, Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah, bangga bener, seneng Ustaznya, iya gitu kan. Siapa tahu lagi lewat gitu ya, rumahnya mewah gitu ya, kehujanan misalnya, neduh dulu, Ustaz mampir sini gitu ya, disuguhin kulkas, dibuka pintunya, buah semua, Masya Allah, seperti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Percaya pasti bisa gitu ya. Jangan pesimis, mumpung masih muda gitu ya. Jangan mikir bahwasanya saya emang nggak ada keturunannya kayak kata siapa gitu ya. Kita keturunan siapa sih? Nabi Adam. Nabi Adam kaya nggak? Kaya. Dulu tinggalnya di mana Nabi Adam? Di surga. Mau minta apa aja ada, buah-buahan dekat gitu ya. Makanya nih, kalau yang mengamalkan ilmu Islam itu kehidupannya akan seperti di surga. Mau buah-buahan tinggal buka kulkas, ada buah-buahannya gitu ya. Mau keluar pergi bepergian, ada kendaraannya, nggak susah ya. Mau nolong orang, ada uangnya gitu ya. Ada seorang pengusaha sukses itu di mobilnya nyiapin recehan. Recehannya kalau kita mah gopean ya, kalau dia mah 5.000 10.000 itu teh receh gitu ya. Jadi kalau ada tukang parkir dikasih minimal 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Di stasiun waktu itu sedekah ke office boy ya, yang cleaning pembersih itu, bismillah dia niatkan buat sedekah 50.000. Di Al-Baqarah itu ganjarannya berapa? Sab'a sanabil, 7 kali, dan tubuh dalam dahan-dahan itu 100. 7 kali 100 berapa? 700. Dalam matematika Islam, sedekah 50.000 dikali 700, balasannya 35 juta. Nah, gak lama kemudian setelah ngasih sedekah, dia dapat telepon, cleaning, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kebetulan si bapak ini pengusaha kopi gitu ya. Pak, Anda pesan kopi? Ya dikit sih, gak banyak-banyak, 50 juta aja. Masya Allah. Hari itu juga gak lama kemudian dapat 50 juta. Makanya kalau sedekah sekali-kali ya, sedekah Jumat nih, di dompet ada 5.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, mana yang dipilih? 2.000. Pas, jujur nggak apa-apa. Ada yang berani ngeluarin 100.000? Tanggal 28 belum gajian, berani? Bismillah, coba deh kali-kali. Sedekah yang buat hati tuh gemeter gitu ya. Bismillah, aduh kuota sebulanan gitu ya. Bismillah gitu ya. Itu lihat keajaibannya. Percaya sama Bismillah. 1-2 tahun ke depan lihat, Allah akan ganti berkali-kali lipat. Siapa yang menolong agama Allah gitu ya, Allah akan tegakkan kakinya gitu ya. Wa yasabbit aqdamakum gitu ya. Allah akan mudahkan semua hidup urusannya gitu ya. Allah akan permudah segala urusannya. Jadi kuncinya apa? Hilangkan perisai rezeki. Gak usah bangga deh sama dosa gitu ya. Kalau yang udah punya dosa, udah punya aib, jangan diceritain. Sesungguhnya Allah udah ampuni, udah maafkan. Ketika kita cerita sama orang itu, kita membuka luka lama, hidup lagi. Nah, dicatat lagi deh dosanya tuh. Aduh ya, udah ampuni, muncul lagi dosanya. Udah ya, kalau udah istighfar, move on gitu ya. Jangan gagal move on deh. Udah ya. Kalau mau berhasil, mau sukses, ikuti langkah ini insyaallah ya. Dosa yang lain apa? Perisai yang lain. Nih, ini yang kadang-kadang kita lupa dan biasanya menjebak para para pasangan-pasangan muda yang baru-baru menikah nih. Ini buat resep teman-teman ya, yang nanti mau menikah.
Perangkap selanjutnya perisai itu adalah hutang. Nih, hutang adalah perisai rezeki yang tebel gitu ya. Kalau kita punya utang tapi perasaannya salah, itu akan membebani hati kita. Makanya kalau mau lunas hutangnya, ikutin saran AA gitu ya. Sarannya gimana? Kalau kita punya layar HP, ada infocus, tahu ya? Infocus itu akan menampilkan seperti apa yang dalam laptop atau dalam komputer. Setuju ya? Kalau di laptopnya gambar puncak yang hijau, tampilnya pun puncak ya. Tapi kalau gambarnya apa namanya? Kalimalang di Jakarta, hitam gitu ya gambarnya, Kalimalang yang hitam ya. Nah, jadi kalau kita mikirin hutang, itu di takdir kita, layar kehidupan itu akan hutang dan hutang. Lunas hutangnya akan hutang lagi, terus aja. Nah, malam ini mau ngajarin sesuatu yang insya Allah banyak diamalkan oleh umat-umat muslim yang sekarang, yang udah sadar ya. Bismillah ya. Coba bayangkan sekarang yang namanya utang itu ganti nama dengan amanah. Utang itu diganti dengan apa? Amanah. Siap ya? Siap. Jadi kalau minjem utang, wah ada amanah nih. Ya, saya diamanahin hutang, bukan hutang ya, amanah 1 juta. Berarti saya harus mengembalikan tepat waktu. Kejelekan orang muslim itu biasanya gampang berhutang, susah ditagih. Setuju ya? Nah, itu banyak tuh yang suka status WA. Kerhutang di bageran gitu ya. Disayang-sayang gitu ya. Aduh, pokoknya friend gua banget deh gitu ya. Pokoknya mah kasarnya lu sohib gua banget gitu ya. Padahal nginjemna 100.000 misalnya ya. Ketika kita butuh, nagihnya luar biasa gitu ya. Bahkan mungkin dia menghindar gitu ya. Nah, bagi para yang minjemin hutang, tenang aja, sedekahnya ngalir terus tuh. Jadi selama orang itu belum bayar, pahalanya ngalir terus. Kalau kita sabar. Iya, kuncinya apa? Sabar. Tapi bagi orang yang berhutang itu mulia daripada meminta. Gitu ya. Paham ya? Jadi orang yang minta amanah atau minta hutang itu mulia. Dia minta bagi duit deh, gocap gitu misalnya, maksa gitu, itu namanya malak, minta, nggak boleh dalam Islam. Kalau mau usaha, minjam duit dulu, tapi yakin kita bisa ngembaliinnya ya. Hutang itu dirubah dengan kata apa? Amanah. Akhirnya alhamdulillah orang yang punya hutang 2 miliar karena dia bilang amanah, akhirnya ada orang yang percaya lagi nih, ngasih amanah gitu ya. Prinsip rezeki itu seperti ibu kita yang mau ngasih air susu ibu gitu ya. Ibu kita nggak akan tenang pergi ke warung belanja kalau meninggalkan anak bayi di rumah yang nangis minta susu ASI gitu ya. Nah, itulah prinsip rezeki. Jadi orang tuh mau ngasih rezeki sama kita, karena kita dosanya banyak, maka nggak nyampe nih paket rezekinya. Seperti abang Gojek yang mengirim paket, alamatnya nggak jelas, Kampung Cigorowong. Banyak kan, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Tapi kalau alamatnya jelas, dosa kita udah nggak ada, itu malaikat Mikail akan mudah dengan kita ngasih rezeki kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi siap, mulai malam ini bismillah kita sama-sama untuk menghilangkan perisai rezeki kita, dosa kita. Yang terakhir dari AA, dosa kita itu adalah sering mengeluh. Nah, ini PR lagi nih. Lagi naik motor nih, teman-teman cowok biasanya. Ketika naik motor, jalanan macet, pasti apa kata-kata yang keluar? Macet. Akhirnya di infokusnya apa? Rizkinya macet, kan? Kerjaannya macet, mau ngelamar macet gitu kan? Mau ngelamar akhwat gitu ya, aww gitu ya, mau ngelamar juga ditolak gitu ya, macet udah kehidupannya. Karena apa? Dalam hatinya ketika di jalan raya penuh disebut macet, ngeluhnya tuh macet. Sekarang coba diganti kata-kata macet dengan bismillah jalanan penuh. Siap ya? Kalau ada jalanan macet, ganti dengan kata-kata apa? Penuh gitu. Jadi kalau jalanan penuh, siap-siap dapat rezeki yang penuh gitu ya. Kalau punya keinginan dipenuhi sama orang tua, sama Allah gitu ya, melalui jalan orang tua kita, atau Allah kasih jalan pokoknya mah. Ketika kita lagi kosong dipenuhin sama kegembiraan, sama keceriaan gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang dirubah deh. Nah, kalau ibu-ibu biasanya penyakitnya nanti kalau ngeliat hujan, habis ngejemur pakaian, hujan datang, biasanya apa? Ya, hujan deh, wah yang becek gitu ya, pakaian basah. Nah,
ini salah. Malaikat Mikail padahal datang tuh ketika mau nurunin hujan. Hujan datang, rizki nyusul. Ketika kita nolak, hujan itu adalah bungkus rizki. Kalau kita nerima paket dari Gojek, kalau bungkusnya disobek-sobek, rusak, kita nerima nggak paketnya? Enggak. Padahal kalau kita terima, bungkusnya dibuang nggak? Dibuang. Nah ini nih. Jadi makanya ketika hujan, ketika tadi jalanan penuh gitu ya, ketika ada orang yang ngeselin kita, ya, ada orang yang bikin kita nangis, itu adalah bungkus rezeki. Dari sekarang siap-siap, ya. Ini kuncinya nih. PR yang paling susah itu adalah mengubah kesedihan jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ada seorang ibu, nih kisah closing nih. Melihat dengan kepalanya sendiri, anaknya umur 1 tahun dilindas sama ayahnya. Krek, bunyi itu badannya. Ibu yang lihat itu ayahnya, ibunya sama kakaknya. Ayahnya nggak tahu karena anak kecil ya, itu ibunya langsung ibaratnya stres gitu ya. Akhirnya beliau terapi sama Ustadz Nasrullah ini. Selalu diberikan wejangan, itu adalah bungkus rezeki. Alhamdulillah akhirnya ibu itu bisa bilang, alhamdulillah Ustaz, iya, itu adalah ujian dari Allah, itu adalah bungkus rezeki. Anak umur 1 tahun sudah dijamin ke surga, gitu ya. Kalau kita mah belum tentu ya. Mungkin mampir dulu menginannya, tapi mudah-mudahan tadi di awal kita sepakat kita ahlul jannah. Makanya kita semangat terus. Nah, itu adalah bungkus rezeki yang paling berat. Nah, kita masih enteng-enteng nih bungkus rezekinya, dikecewain orang, dijanjiin orang nggak tepat janji gitu ya. Makanya salah satu yang harus dihindari adalah obral janji. Karena janji itu adalah hutang gitu ya. Nih, salah satu perisai rezeki adalah janji. Makanya kalau janji bilang apa? Insya Allah. Insya Allah nah Arabiah ya, jangan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia insya Allah ya gue datang. Biasanya 50% nggak datang. Itu biasanya. Jadi walhasil al simpulin, kalau mau dapat cucuran nikmat dari Allah, rezeki yang melimpah, harta yang berkah insya Allah, maka dari sekarang bismillah, mumpung masih muda, umurnya masih panjang jalan hidupnya gitu ya. Syabab itu muda, 40 tahun ke bawah. Jadi umur 40 tahun niatkan teman-teman yang ada di sini, nggak hafal namanya satu-satu, tapi hafalin wajah-wajahnya nih. Ingetin muka-mukanya. Insya Allah kalau ketemu di jalan gitu ya, mudah-mudahan bisa buat tersenyum dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya. Nggak bakal merasa tersaingi, tenang aja ya. Misalnya Kang Jaya ntar bawa mobil yang itu ya, apa Jaya mimpinya? Fortuner gitu ya. Fortuner atau mobil BMW misalnya ya. Itu Masya Allah berarti berhasil mengamalkan ilmu Allah. Bahwasanya Allah nggak pernah menepati janji. Kita aja yang sering dusta gitu ya. Sering PHP, bener ya? Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Isukan bulan depan diulangin lagi. PHP nggak? PHP. Berapa kali kita PHP-in Allah? Bener nggak? Nah sekarang mulai deh gitu ya. Kita belajar untuk menghilangkan perisai rezeki ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah gampangkan rezeki kita, dan rezeki itu menjadi bekal ibadah buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Wallahi gitu ya, demi Allah ini janji Allah itu pasti datangnya. La tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah memberikan sesuatu yang menyia-nyiakan kepada kita semua ya. Allah nggak pernah ngecewain kita. Allah nggak pernah buat kita sedih gitu ya. Mungkin kita yang sering berdusta atau berbohong, tapi insya Allah yakin mulai malam ini gitu ya, niatkan berubahnya karena Allah ya, move on-nya karena Allah, bukan karena wanita yang akan dinikahi, atau bukan karena laki-laki yang ingin didapati gitu ya. Kalau niatnya karena Allah, yakin ya, nih pegang ucapan AA ya, 1 truk ntar wanita ngejar-ngejar ya, yakin ya. Kalau niatnya karena Allah, hijrahnya karena Allah, berimannya karena Allah, itu nggak perlu PDKT, nggak perlu jual pesona, nggak perlu gitu ya. Itu wanita yang akan subhanallah gitu ya,
akan terkesima sama kita Ustaz ya, gitu. Sebaliknya wanita juga sama, gitu ya. Kalau inner beauty-nya udah muncul, itu siap-siap nanti 100 orang yang akan melamar. Bingung-bingung ntar ya milihnya ya. Masya Allah. Yakin gitu ya, Allah udah berikan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ilmu yang disampaikan juga menjadi bekal buat nanti, bekal kita semua. Ala ilmu nuran, mudah-mudahan ilmu ini jadi cahaya penerang nanti kita di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.